Oke, sambil menunggu teman-teman join, di sini ada yang pernah membaca buku GKM-nya? Ada? Saya pernah, Mas. Gimana? Sebelum ini baca-baca dulu. Iya. Terpaksa baca karena mau ada diskusi ini. Mungkin barangkali teman-teman yang sudah pernah membaca buku bisa sedikit Spoiler. bercerita gitu. Nah, spoiler. Silakan. Jadi buku ini terbitan tahun 2014. Ini bukunya. 2014 itu dalam rangka apa, Mas? Ya, nanti kita dengar dari penulis langsung ya. Jadi Oh, banyak gitu. diulas Ya. oleh tokoh-tokoh, terutama. Jadi beliau ini salah satu penulis, sekarang bekerja sebagai dosen tetap di UMP, kemudian aktivis IM juga, dan penggiat MIM, Madrasah Intelektual Muhammadiyah. di Jogja. Kemudian salah satu ketua juga di RPK sana, dan sekarang masih aktif juga nulis di blog. Bisa teman-teman lihat di alamat blog yang saya share di grup. Ini bukunya sekarang sudah tidak terbit lagi. Kemarin juga dongeng sama penulisnya langsung, sudah tidak terbit Kenapa, dan Mas? gimana? Kenapa tidak terbit? Tidak tahu. Sudah tidak terbit katanya. Dan sekarang banyak dibajak, tapi banyak dibeli orang juga. Kalau teman-teman lihat di uh, tempat jual beli online, ya harga kisarannya sekitar 35.000. 28 sampai 35.000. Bisa teman-teman punya sendiri ya. Atau teman-teman juga bisa baca resensinya di alamat website yang saya share di grup itu. Oke, teman-teman sekalian, sudah saatnya kita hadirkan salah satu pemateri kita di sesi pertama ekspedisi ideologi PCM Kota Semarang. Teman-teman bisa menyimak nanti apa yang disampaikan. Sebelumnya, saya bacakan dulu biodata beliau. Ini bukunya, di belakangnya ada. Saya bacakan saja. Jadi, beliau lahir di Pamekasan tahun 86, tanggal 30 Maret, kemudian pernah menjabat sebagai Ketua Bidang Kader PKM FAI UMY tahun 2007-2008, kemudian Kabit Organisasi PCIM Air Farudin, Yogyakarta tahun 2008 dan tahun 2009, Sekretaris Umum DPD IMM DIY 2010, kemudian menjadi instruktur juga di Kota Yogyakarta, dan kini menjadi penggiat di MIM, Indigenous School Yogyakarta. Monggo, Mbak Wanton.
Ya, buku ini diterbitkan tahun 2014 ya. Ada beberapa yang pokok di struktur buku ini. Yang pertama ada pemikiran dan gerakan IMM, kemudian bagaimana pemikiran dan gerakan Muhammadiyah juga, ada pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan, dan ada ijtihad politik juga di dalam bukunya ini. Di buku ini juga ada sedikit sejarah IMM ya, dan bagaimana perkembangannya dari fase ke fase, di mana kita tahu dan biasa kita mendengar di IMM ada 4 fase gitu ya. Nah, kira-kira ada dampak apa 4 fase itu di buku ini dan apa aja yang dibahas gitu. Nah, nanti beberapa pertanyaan itu akan langsung dijawab oleh pemateri. Beberapa di antaranya tadi disampaikan oleh Imawan Tommy soal kenapa sih buku ini diberi judul Genealogi Komera, apa sih isinya, kemudian apa yang membuat beliau menulis soal buku ini, kemudian apa yang hendak dicapai ketika buku ini sudah beredar di kalangan masyarakat, dan bagaimana respon dari aktivis IMM se-Indonesia, dan juga bagaimana proses kreatifnya. Setelah itu kita akan masuk ke dalam beberapa topik pembahasan mengenai diskursus perkaderan milenial, kemudian apa sih hubungan antara realita dan ekspektasi dalam organisasi, dan relasi antara gen pemikiran dan trilogi. Beberapa materi ini banyak sekali dibahas di buku ini, dan nanti akan kita dengarkan langsung dari penulisnya. Sedikit saya membacakan komentar-komentar dari para tokoh Muhammadiyah, termasuk Ayahanda Rosad Sholeh, salah satu deklarator berdirinya IMM tahun itu. Beliau bilang gini, kehadiran buku GKM, Pemikiran dan Gerakan karya Makhrus Ahmadi dan Aminuddin Anwar ini patut untuk mendapatkan referensi dan renungan bersama dalam tubuh IMM yang sudah memasuki usia setengah abad. Buku ini tidak saja menyajikan tentang pemikiran dan gerakan dalam tubuh IMM, tapi juga menyajikan data empirik pemikiran kader dengan sampel hampir merata di seluruh Indonesia, sehingga kebutuhan gen pemikiran IMM bagaimana dikonsepsikan dan dioperasikan dalam gambaran buku ini bisa membumikan lebih luas 6 penegasan. Nah, soal 6 penegasan trilogi, saya rasa Imam Tommy lebih paham soal itu. Selaku bidang kader, tentu Imam Tommy bisa menjelaskan kenapa sih kita belum memahami trilogi, kenapa kita belum memahami 6 penegasan itu. Ya, jadi sudah kita tahu bersama ya kalau trilogi itu adalah dasar ketika IMM bergerak gitu ya. Nah, trilogi kita ada 3, keagamaan, kemahasiswaan, dan kemasyarakatan. Nah, tiga-tiganya itu yang akan menjadi dasar IMM untuk bergerak gitu, di mana IMM diharuskan menjadi kader dakwah di dalam agama Islam. Di kemahasiswaan, IMM juga harus hadir, di mana memang IMM yang memang satunya ortom yang fokus di mahasiswa gitu ya. Kemudian yang ketiga ke masyarakatan, di mana IMM harus hadir di tengah-tengah masyarakat menjadi kader bangsa yang bisa
membawa bangsa ini lebih baik lagi seperti itu. Kemudian untuk 6 penegasan ya 6 penegasan itu kan, dulu ketika awal-awal ya, ketika IMM baru berdiri kemudian 6 penegasan itulah yang dikukuhkan atau ditandatangani oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah waktu itu Kiai Haji Ahmad Badawi, sehingga itu yang menjadi dasar IMM, yang menjadi penegasan bahwa sebenarnya IMM itu apa ya. Nah, teman-teman mungkin bisa sendiri ya, ada 6 poin di penegasan itu, yang biasa kita kenal juga dengan deklarasi Kota Barat ya, seperti itu. Ya, sambil kita menunggu pemateri, mungkin teman-teman bisa mengisi formulir yang sudah disediakan dengan teman-teman instruktur. Juga teman-teman bisa merename username masing-masing dari komisariat mana, dari nama underscore komisariat untuk teman-teman yang dari Semarang, dan nama underscore cabang untuk teman-teman yang dari luar Semarang gitu. Nah, kita sudah hadir di tengah-tengah kita penulis buku Genealogi Kaum Merah, Bang Mahrus Ahmadi. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Bang? Alhamdulillah baik-baik. Mohon maaf ya kalau suaranya agak kurang nyaman ya, karena saya lagi pulang ke rumah mertua saya di Majenang, jadi pinggir jalan, jadi kalau berisik ada motor lewat, mobil, truk itu mohon maaf. Ya, salam kenal kepada teman-teman IMM Semarang ya. Nggih, Pak. Nggih, Kanda. Sebuah kehormatan bisa langsung berhadapan dengan penulis buku. Kebetulan memang buku Kakanda ini sering kita kaji, sering kita bahas juga di Semarang, dan menjadi salah satu rujukan utama perkaderan di sini. Satu kehormatan bagi kami. Sama-sama. Sudah lama nggih, baru 2014 nggih. Iya, sudah cukup lama 2014 ini. Ini juga kemarin ketika saya menghubungi Kakanda, alhamdulillah respon baik sekali. Sangat antusias. Oh, nggak apa-apa, sepanjang saya masih bisa ada waktu, insya Allah saya menyempatkan, karena gimana pun itu kalau saya bilang itu IMM itu kan berkader seumur hidup gitu. Jadi saya juga lagi berproses, ya, sementara juga teman-teman juga sama. Bedanya saya DAD duluan, teman-teman kan masih belum mungkin ya. Iya. Ini kemarin juga ada mahasiswa Kakanda yang ngechat saya. Oh, siapa? Mahasiswa dari UMP juga. Oh iya. Namanya Imawati. Tapi beliau men-screenshot story yang Kakanda bikin itu. Oh. Iya. Kakanda bilang kalau saya tidak tahu kenapa buku ini masih dikaji, masih dibahas, bahkan masih ada yang membaca. Tidak terbit nggih, Kanda? Gini, Genealogi Kaum Merah itu semacam buku apa ya, perpisahan sebenarnya tepatnya. Saya dulu pada saat masih di Jogja, kuliah di Jogja, dengan teman saya itu ada 5 orang. Kakanda bilang kalau namanya Halim, ada 5 orang itu yang akrab dengan saya. Kemudian kira-kira apa ya, kita meninggalkan Jogja tapi masih bisa rekam, ada kenang-kenangan yang mungkin barangkali itu selamanya itu akan tetap dikenang begitu kira-kira. Jadi sederhana itu sebenarnya, tidak terlalu susah. Karena pada saat membuat buku tersebut, Genealogi Kaum Merah itu saya dengan 2 orang teman saya kuliahnya di UII, kemudian teman saya di UGM, jadi sama-sama lagi mengerjakan tesis itu. Jadi di Sambi gitu, sambil mengerjakan tesis juga mengerjakan Genealogi Kaum Merah. Oke, silakan dulu didiskusikan aja dulu, nanti saya mendengarkan saja sebenarnya. Lebih enak menjadi pendengar sebenarnya, seperti berpembicara kan. Ini sepertinya sudah masuk ke materi, Kanda. Oh iya. Tadi sebelum Kanda join sudah kita sedikit diskusi soal buku itu, soal isinya dan komentar-komentar para tokoh. Nah,
Kemudian setelah ini waktunya bisa Kakanda sedikit bercerita kenapa sih ada buku itu, kenapa Kakanda, bikin buku itu dan seterusnya. Kepada Kakanda, eee, penulis, monggo disilakan. Oke, terima kasih teman moderator Mas Afan ya. Di sini Iya. nama akunnya Afan Mujahid. Terima kasih atas kesempatannya kepada teman-teman di IMM Semarang. Ini terus terang pertama kayaknya bedah buku kalau saya yang online baru sekarang kayaknya. Karena terus terang saya bukan penulis terkenal ya. Jadi hanya belajar menulis saja. Kemudian ternyata kemarin diminta IMM Semarang. Insya Allah saya siap. Kemarin itu ada IMM Surakarta. Ingin membedah buku Rahim Merah kalau tidak salah itu. Jadi, tapi karena pada saat yang bersangkutan saya harus BA, jadi Baitul Arqam. Jadi kebetulan saya di UMP, saya bekerjanya, saya mengabdinya itu di UMP, Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Ada kegiatan kampus yang tidak bisa saya tinggalkan, itu. Jadi harus ikut dan wajib oleh semua pimpinan. Maka kemudian saya membatalkan yang di Solo. Ya mohon maaf itu. Dan baru sekarang sebenarnya berdiskusi dengan teman-teman di IMM. Gitu. Jadi jelas ini sangat kehormatan bagi saya karena terus terang saya kenal beberapa kader IMM Semarang itu. Ada Mas Husein, ada ya tentu Cak Nanto memang ya, sekalipun memang tidak berasal dari Semarang, tapi beliau itu sosok yang barangkali juga kalau dengan saya sebenarnya tidak terlalu akrab juga dengan beliau karena saya dengan beliau kan sama-sama dari Pulau Madura itu. Jadi saya orang Madura, kemudian Cak Nanto juga orang Madura. Jadi terus terang kalau saya di IMM itu masih mualaf lah mungkin ya. Di Muhammadiyah juga mualaf itu. Jadi masih baru gitu. Saya buat sedikit ringkasan ya, mungkin bisa disampaikan nanti ke teman-teman untuk mohon izin untuk nge-share ini ya. Saya buat PPT tadi itu gimana nge-share-nya ini kalau ini. Kalau memberikan materi gimana ini ya? Di-share kan ya? Iya, Oh, share. di-share itu di host-nya untuk di ini host disable participant screen sharing. Ini bisa kelihatan nggak? Bisa diizinkan nggak dari host-nya? Sudah dicoba ulang. Coba ulang ya. Oh iya, terima kasih sudah. Jadi mungkin teman-teman bisa melihat ya, ini power sedikit lah saya buat PowerPoint kelihatan ya. Teman-teman kelihatan? Nggih, kelihatan. Kecil ya? Apa saya perusahaan saja? Iya, full screen saja. Nah, kalau gitu kelihatan. Nggih. Sudah. Oke. Gini, teman-teman. Jadi saya itu nulis buku di IMM itu memang tidak spesifik tentang IMM gitu. Jadi awal muasal buku genealogi kaum merah itu, yang pertama itu ada buku awal. Jadi buku awal itu judulnya itu tak sekedar merah. Jadi kenapa sih merah gitu. Jadi saya menggunakan kalau berkaitan dengan IMM semua menggunakan merah. Mesti itu berkaitan dengan IMM itu. Kalau merah itu. Jadi atau bahasanya menyangkut paut dengan IMM biasanya gitu. Jadi saya biasanya itu selalu menggunakan istilah merah dalam judul saya biasanya itu. Jadi buku tak sekedar merah itu awalnya adalah buku kumpulan tulisan. Jadi di cabang saya berasal di IMM Air Fahrudin itu saya melihat perayaan Milad itu kok seperti perayaan Milad Yamaha itu loh. Milad Yamaha, harlah Yamaha gitu. Jadi ada semacam apa namanya ya itu karya tulis ada, kemudian senam, baksos itu kan sudah lazim. Artinya memang tidak ada yang menarik bagi saya. Maka kemudian apa yang baru? Kalau tidak salah itu terbit 2013. Jadi tak sekedar merah itu. Jadi kenapa menggunakan tak sekedar merah itu biar kita punya persepsi yang
yang lain berkaitan bagaimana kita melihat IMM. Ini memoir. Bagaimana kemudian IMM itu seperti apa. Ini terbitnya pada saat milad, jadi pada saat milad IMM tahun 2013 kalau tidak salah ingat itu. Tahun berikutnya ada genealogi kaum merah. Ini basisnya riset. Nanti sebagian saya paparkan, mungkin teman-teman sudah membaca kan bukunya. Jadi dua buku ini tak sekedar merah sama genealogi kaum merah itu sampai sekarang saya hanya punya satu bukunya. Bukunya hanya punya satu. Karena kesepakatannya dulu ketika terbit dan cetak itu hasil penjualan termasuk modal awalnya itu dihibahkan untuk lembaga kreatif minority di PT MIR Farhudin namanya Indigenous School. Jadi dihibahkan ke sana uangnya. Jadi cita-cita kita itu pada saat itu adalah bagaimana membuat ruang, membuat komunitas, tapi satu sisi adalah pengembangan intelektual, satu sisi juga menghasilkan profit untuk menghidupkan lembaganya. Nah, salah satunya itu adalah MIM Indigenous School, kemudian menerbitkan buku Genealogi Kaum Merah. Nah, ini dicetak tidak banyak, seingat saya kalau tidak salah itu 500 eksemplar ya dicetaknya, kemudian dijual, hasil penjualannya semuanya dihibahkan ke sana. Sekalipun laporan terakhir saya tidak tahu jumlah uangnya sekarang itu ada di mana, tinggal berapa, saya tidak tahu sampai sekarang. Yang jelas saya hanya ada satu buku dan itu saya tidak pinjamkan itu karena itu koleksi saya gitu. Itu kenapa Genealogi Kaum Merah. Kemudian saya membuat buku juga, ini bentuknya novel, Rahim Merah. Gitu. Jadi Rahim Merah. Kalau dulu tak sekedar merah itu dibilang sama Mas Mukti itu pada saat saya berikan, beliau bilang itu, ini buku tentang PKI ya. Dikira buku tentang PKI, rata-rata juga sama. Di buku-buku kiri dikira ini adalah buku-buku basisnya kiri. Sementara tidak, ini bukan kiri. Nah, kenapa menggunakan kaum merah? Sebelum ada buku genealogi kaum merah, seingat saya, itu belum ada buku-buku yang memuat merah. Tidak ada. Seingat saya, dan sepengetahuan saya. Misalnya, bukunya Manifesto Intelektual Property. Bukunya Mas Abdul Halim Sani kan yang akan mengisi acara teman-teman itu kan juga sama. Manifesto Intelektual Property. Kemudian yang kedua, berikutnya ada bukunya Aji Purnawan, bersaksi di tengah IMM, bersaksi di tengah badai, kalau tidak salah itu tahun 2000. Itu tidak spesifik menggunakan istilah kata merah. Kemudian ada tiga kompetensi dasar kalau tidak salah itu yang diterbitkan di Malang itu. Kemudian yang paling terkenal itu adalah kelahiran yang dipersoalkan. Ini bukunya Mas Farid Fatoni. Saya bolak-balik itu, ini sebenarnya pada sisi mana sebenarnya itu yang dipersoalkan begitu. Sekalipun memang bicara tentang HMI dan macam-macamnya itu. Dan belum ada menggunakan kaum merah. Nah, kaum merah itu judul itu di akhir sebenarnya. Sebenarnya dulu judulnya bukan ini. Bukan genealogi kaum merah itu, tapi genealogi Gerakan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Itu awalnya. Tapi pertimbangan teman-teman itu coba jangan menggunakan IMM. Kalau menggunakan IMM, yang kita tulis itu hanya terbatas untuk anak IMM. Jadi tidak akan ada orang yang tahu tentang IMM. Tidak ada yang tahu. Maka yang dilakukan itu adalah mengganti kira-kira apa ya? Udah gitu ya menggunakan kaum merah. Ini karena belum ada. Nah, alasan itu yang kemudian ini materinya kok jadi hilang ya? Kelihatan nggak teman-teman? Ini kelihatan slide saya? Kelihatan ya? Hilang. Oh hilang. Bentar, saya skip dulu. Bentar. Ya, ini kelihatan ya? Ya. Nah, ini genealogi kaum merah. Jadi terbit 2014. Jadi sebenarnya ini dua orang. Yang pertama itu adalah Aminuddin Anwar. Sekarang dia dosen UII, Fakultas Ekonomi. Kemudian
Editornya itu, jadi kalau teman-teman itu membaca Genealogi Kaum Merah itu banyak kata-kata yang salah, apa namanya, tulisan yang kurang dan seterusnya, wajar karena itu buru-buru terbit untuk merayakan Milad IMM itu. Jadi mohon maaf kalau banyak yang salah, banyak yang keliru. Dan yang membiayai proses cetak itu adalah ini editornya. Jadi bayangkan editor membiayai apa namanya biaya cetak, kemudian dia tidak mendapatkan apa-apa. Kita bilang sebagai filantropis itu. Jadi orang yang dermawan. Karena kebetulan dia orang tinggal di mana sekarang? Banjarnegara. Kalau ada toko emas namanya Rembulan, nah yang punya dia itu bapaknya. Kemudian dia kita minta itu. Sekali lah hibahkan infaknya untuk pembuatan buku begitu. Dan yang kedua gini, ini daftar isi, mungkin teman-teman sudah membaca. Daftar isinya itu adalah ada pendahuluan, pemikiran dan gerakan Muhammadiyah secara umum, ada genealogi pemikiran IMM dan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, realitas. Nah, realitas itu nanti akan membahas tentang hasil survei yang kita lakukan terhadap, kita mengirimkan angket itu, kalau tidak salah ingat, dulu itu sekitar berapa ya itu? 150 lebih, ingat saya itu. Dan ini merata di Indonesia. Kita caranya itu adalah via email, kemudian ada DM di Facebook. Jadi belum ada Google Form seperti yang sekarang. Kalau Google Form kan enak sekarang, orang tinggal mengisi. Kita butuh data 1000 dalam waktu sehari bisa kita dapat kalau sekarang. Tapi kalau dulu susah karena itu terbatas. Kemudian dari trilogi menuju metodologi gerakan sampai dengan konsepsi dan pola gerakan pemikiran IMM. Nah, ini latar belakang apa namanya buku ini lahir itu. Jadi ada pertanyaan, ini dulu ditanyakan oleh Mas Ade, salah satu dosen di UNJ itu pada saat mengisi acara training politik di MMR Fahrudin itu pernah bertanya kepada kita, termasuk saya sebagai pesertanya dulu itu. Gen pemikiran IMM itu siapa? Saya mau tanya. Mungkin teman-teman gen pemikiran IMM tahu nggak kira-kira teman-teman sekalian di sini? Saya mau tanya. Jadi pertanyaan tahun 2007 itu saya tanyakan di tahun 2020. Siapa tahu ada pertambahan referensi, ada tambahan informasi. Kira-kira teman-teman bisa tahu. Dan pemikiran IMM itu siapa? Ya, silakan teman-teman yang mau jawab silahkan di unmute. Oh, belum ada. Ya, gini. Jadi itu memang susah menjawabnya itu. Lah, kita gini. Kalau teman-teman sederhananya gini. Kalau teman-teman berkumpul, bermain atau berdiskusi dengan teman-teman HMI, pasti teman-teman tahu namanya unlimited limited group. Yang isinya itu ada Dawam Berharjo, kemudian Dawam Berharjo kalau tidak salah itu Nurholis Majid, kemudian siapa namanya itu? Yang beberapa tokoh HMI lah, yang awal itu, yang meninggal yang orang Madura itu siapa namanya itu? Ahmad Wahid. Nah itu kan kalau teman-teman HMI kan begitu. Kemudian kalau teman-teman kami misalnya ditanya, gen pemikiran mereka apa? Mesti kan tahu dia Ikhwanul Muslimin misalnya. Hasan Albana, buku-bukunya tentang Ikhwanul Muslimin. Orang akan tahu. Nah, sementara IMM ini baca apa? Kan sederhana pertanyaan. Ya kalau setelah saya penasaran, kira-kira karena saya itu penasaran dengan teman-teman itu, ini apa kira-kira? Maka kemudian di MR Fahrudin itu sebelum Mostab itu membuat formula tentang gen pemikiran IMM. Sekalipun ini tidak sempurna, jelas sangat tidak sempurna, maka kemudian setelah kita pikir-pikir ya sudah kita buat aja dulu sebisanya mungkin. Jadi semua buku berkaitan dengan Muhammadiyah, gerakan IMM kita kumpulkan semuanya, kemudian kita baca. Kira-kira ada titik temunya di mana? Jadi kalau kita baca NDP di teman-teman HMI, itu kita akan linear tentang pemikiran Nurholis Majid kan. Tidak langsung itu. Nah pertanyaannya kita nih kemana? Nah, uniknya
generasi awal itu tidak banyak menulis tentang IMM. Mentok paling Pak Jasman, dan itu tidak spesifik dalam satu buku membahas tentang IMM. Misalnya hasil seminar, kemudian beberapa paper-paper beliau berkaitan pada saat ngisi acara IMM misalnya, itu ada, kemudian dikumpulkan jadi satu. Tapi yang utuh, maksudnya yang utuh itu sepengetahuan saya itu adalah baru sampai Farid Fatoni. Itu pemahaman saya pada saat itu. Mungkin ini bisa teman-teman kaji ulang itu. Nah, kemudian setelah itu di eranya Halim Sadio Prasojo itu sudah ada kerangkanya, termasuk mengaktifkan kreatif minority-nya IMF Farhudin itu. Kepanjangannya itu adalah Madrasah Intelektual Muhammadiyah. Itu sudah lahir tahun 2004, kalau tidak salah ingat itu. Kalau teman-teman pernah mendengar namanya itu Pak Muhammad Fahrudin, redaktur Republika, beliaulah yang mendirikan itu. Atau mungkin teman-teman dengar JIB, Jaringan Intelektual Berkemajuan, tahu Mas Adi Abdullah Sumrahadi, itu dah yang mendirikan salah satu untuk yang mendirikan Madrasah Intelektual Muhammadiyah MIM Indigenous School itu. Jadi itu kemudian pada fase yang berikutnya ada, nah ini ada keengganan kader maupun struktur pimpinan untuk menelah ulang sejarah IMM dan mencoba menjadikan IMM sebagai objek kajian. Ini jarang. Ini mungkin belakangan memang ada. Misalnya teman-teman mengkaji tentang sejarah IMM, menurut perspektifnya siapa, sehingga menjadi skripsi. Kalau saran saya, bisa nggak tugas akhir itu dijadikan skripsi? Misalnya, mohon maaf, tentang IMM dijadikan skripsi, ya bisa. Sepanjang itu tetap berkaitan dengan keprodiannya. Misalnya PAI, misalnya Kiai Dahlan bicara tentang apa, atau maaf, Pak Jasman bicara tentang apa, nilai-nilai ke-IMM yang terkandung dalam pemikirannya kayak Pak Jasman seperti apa, itu bisa teman-teman pelajari. Maka itu menjadi objek kajian. Jadi objek kajian. Bukunya Ajib Purnawan yang Bersaksi di Tengah Badai itu adalah skripsi di UIN Sunan Kalijaga. Saya lupa nama judul skripsinya itu. Tapi setelah diterbitkan oleh Pijar itu adalah IMM Bersaksi di Tengah Badai. Dan termasuk silsilah berdirinya Kokam di Surakarta itu. Itu sedikit di sana. Terlibatan IMM di kasus 665 itu. Nah, ini menarik. Saya tadi agak kembali lagi ke belakang gitu. Kenapa sih IMM menggunakan warna merah? Pertanyaan saya pada saat itu yang saya heran itu. Kalau IMM lahir tahun 1964, pertanyaan saya, organisasi kemahasiswaan atau organisasi mahasiswa Islam pada saat itu kan menggunakan lambang yang hijau misalnya seperti HMI. Representasi Islam itu adalah Masumi, ya kan? Mungkin dulu begitu. Tapi HMI kan warnanya hijau ya, bukan biru. Kalau orang Madura itu susah membedakan antara warna biru sama warna hijau. Misalnya dinding rumah mertua saya ini adalah warna biru. Misalnya di belakangnya Mas Afan itu adalah biru juga kan itu. Jadi orang Madura bingung itu menyebut biru dengan hijau karena hanya dua, biru tua atau biru muda. Jadi kalau biru itu adalah warna biru tua itu adalah biru-biru itu seperti belakangnya Mas Afan itu. Kalau hijau itu biru muda. Nah, biru daun misalnya kayak gitu. Nah, IMM itu menggunakan warna merah. Nah, PMII itu warna kuning. Nah, kenapa IMM? Teman-teman mungkin kalau baca sejarah tahun 1960 sampai 1966 adalah era-era di mana PKI sudah mulai kuat kan begitu kira-kira. Dan rata-rata menggunakan simbol merah. Gerakan-gerakan revolusioner pada saat itu menggunakan simbol warna merah. Nah, kenapa IMM itu lahir menggunakan warna merah di 1964 itu? Bagi saya itu seperti apa namanya itu? Oh, ini sangat filosofis itu. Kenapa warna merah itu? Kenapa merah? Kenapa kok merah? Maka kemudian saya sampaikan nanti di pengertian istilah merah itu oleh
beberapa teman-teman yang saya teliti itu. Nah, kenapa warna merah? Nah, ini yang unik di IMM. Jadi merah tidak harus PKI kan? Merah itu tidak harus GMI. Merah itu tidak harus GMNI. Merah itu tidak harus PDIP misalnya kalau sekarang, atau PSI misalnya, kan tidak harus. Nah, kemudian ini yang agak menarik, IMM tidak terlalu menarik sebagai objek kajian di luar IMM. Saya mau tanya, apakah banyak teman-teman atau peneliti di luar IMM itu meneliti tentang IMM? Bukan kader IMM. Bukan kader IMM. Kalau kader IMM kan sudah jelas. Di luar IMM, meneliti tentang IMM. Tidak jarang, tidak banyak itu. Karena bisa jadi referensinya tidak banyak berkaitan dengan IMM. Atau mungkin tidak menarik. Kalau tidak menarik, ya itu gimana? Ya tidak bakalan teliti. Salah satu peneliti dari Rusia, seingat saya dulu pada saat saya masih di Jogja itu, meneliti tentang gerakan mahasiswa. Nah, kemudian yang menjadi sampel adalah IMM UGM. Seingat saya itu, pada saat itu yang ditanyakan adalah Irawan Puspito. Silahkan googling saja, namanya Irawan Puspito. Dia yang menjawab. Dan ternyata datanya memang di IMM tidak ada datanya. Saya sederhana mau tanya, kata IMM direstui oleh Bung Karno, tulisannya itu ada di mana? Tulisan apa namanya? Bung Karno itu ada di mana sekarang? Sampai detik ini saya nyari ada di mana. Kalau di Google itu jelas sudah ada. Cuman saya kan tidak bisa memastikan apakah itu asli tulisannya Bung Karno atau bukan tulisannya Bung Karno. Nah ini teman-teman bisa pelajari itu, bisa teman-teman diskusikan itu. Nah, kenapa merah? Ini ada beberapa yang hasil saya wawancarai. Kalau Aji Purnawan, saya tidak mewawancarai. Saya mengutip di bukunya Aji Purnawan itu bahwa warna merah, kata Aji Purnawan itu warna universal yang tidak melekat pada satu identitas belaka, sebab pada zaman Rasulullah, warna merah, panji-panji Islam itu selalu dihiasi warna merah. Jadi, sudah merah. Nah, saya tanya sama Pak Rosad Soleh. Nah, buku Genealogi Kaum Merah itu saya mencari Pak Rosad Soleh. Mungkin teman-teman sudah tahu. Kalau Pak Jasman saya tidak mengikuti karena beliau sudah almarhum ya. Masa saya wawancari sampai ke alam kubur gitu. Dan itu tidak nyambung nanti. Kemudian Pak Samsu Udayanurdin adalah generasi awal yang saya wawancarai dengan Pak Rosad Soleh, Pak Samsu Udayanurdin. Pak Samsu Udayanurdin kalau tidak salah sampai 2 kali, Pak Rosad Soleh sampai 2 kali kalau seingat saya itu. 2 kali pas 1 kali, saya agak lupa. Kemudian ada Bu Elida Jasman, saya juga wawancarai. Kemudian mungkin kalau yang nasional itu adalah Mbak Imun, kemudian Mas Sobar. Itu yang saya wawancarai seingat saya kalau tidak salah ingat. Jadi itu ini kemudian kata beliau kata Pak Rosad Soleh, warna merah itu adalah antitesis terhadap denominasi warna yang menjadi klaim PKI maupun CGMI. Ini kata Pak Rosad Soleh. Sementara kalau kata Pak Samsu Udayanurdin itu adalah identitas rakyat selalu berpihak pada rakyat, selalu berpihak pada rakyat dan negara, berarti juga berpihak kepada Tuhan. Ini saya kutip di itu. Saya tanya kenapa warna merah? Artinya memang pada akhirnya warna merah itu tidak menjadi kesepakatan sebenarnya di pendiri IMM sendiri. Kenapa menggunakan warna merah? Karena jawabannya juga beda-beda. Nah, setelah saya posting genealogi kaum merah itu, ada mungkin teman-teman pernah membaca buku Api Sejarah 1 maupun 2, Mansur Suryanegara, Ahmad Mansur Suryanegara. Beliau itu adalah kader IMM. Dia ngechat saya pada saat itu, warna merah itu berasalnya dari Bandung apa gimana yang menggunakan warna merah awal-awal. Dia bilang begitu. Saya tidak melanjutkan karena bukunya ini sudah jadi. Andai ini ada revisi, saya mungkin akan mewawancarai Pak Ahmad Mansur Suryanegara untuk memastikan warna merah sebenarnya itu warna apa. Kenapa menggunakan warna merah? Kenapa tidak hijau misalnya? Karena era-era itu menggunakan warna hijau. Kenapa tidak warna biru? Kenapa tidak warna
kuning misalnya. Kenapa harus warna merah? Sementara pada saat itu identik warna merah adalah warna yang sering digunakan oleh kelompok-kelompok PKI maupun organisasi di bawah di bawah PKI, termasuk salah satunya adalah CGMI itu. CGMI itu ya. Kemudian ini paradigma dan pemikiran. Jadi mohon maaf ini agak tengah siang-siang bicara begini ya. Harusnya siang-siang bicara kolak begitu ya. Jadi ini yang disusun oleh Mas Ma'ruf dulu awalnya. Pertama itu ada tingkatan paradigma. Pertama itu adalah ada 3 tangga. Pertama adalah tangga paradigma, kemudian tangga metodologi, kemudian ada tangga aksi. Jadi tangga paradigma adalah pengayaan wacana kader. Ini yang dari dulu itu. Jadi saya melihat itu IMM itu selain buku referensi berkaitan dengan IMM sangat terbatas, tapi budaya menulisnya juga tidak banyak. Ya alhamdulillah belakangan ini setelah maraknya media sosial, teman-teman banyak menulis di banyak media sosial, tidak harus buku. Kalau sekarang itu silahkan teman-teman buat buat tulisan dikirim ke IB Time, kemudian Suara Muhammadiyah, madrasah digital atau apalah itu yang bisa teman-teman menjadi ruang untuk berkreasi atau mengembangkan wacananya. Kemudian pembentukan berpikir kader, kemudian ada tangga metodologi adalah metodologi gerakan, jadi pembentukan karakter gerakan IMM. Kemudian ada yang sifatnya aksi, jadi lebih kader itu berhadapan langsung dengan realitas dalam bentuk advokasi itu. IMM kan selama ini kan membuat advokasi sendiri. Misalnya IMM Semarang, kenapa tidak berafiliasi misalnya dengan pendampingan untuk pabrik semen kan di mana itu di Genteng itu ya. Nah ini kan bisa teman-teman ikut terlibat di sana. Ya. Nah ini bisa dalam praktis. Gitu. Jadi kemudian itu ketika saya tanyakan itu buku yang sering dibaca oleh teman-teman kader itu, ini yang menjawab kalau tidak salah ingat itu sekitar 80 sekian responden sebenarnya yang menjawab artinya yang kembali ke kita. Ya kita tanyakan yang paling dibaca yang mana. Pertama itu adalah kelahiran yang dipersoalkan, adalah bukunya Fadil Fatoni, ada Manifesto Gerakan Propetik, bukunya Mas Abdul Halim Sani itu. Kemudian Pemberontakan Kaum Muda Muhammadiyah, ini kalau tidak salah itu Mas Daniel Lasari. Kemudian Gerakan Mahasiswa, ini tidak spesifik judulnya apa. Kemudian Melacak Sejarah Perkembangan IMM, kalau tidak salah itu Melacak Sejarah Perkembangan. Ini Nur Kozim Agam, kalau tidak salah bukunya itu. Nah, kemudian kita tanya buku yang berpengaruh terhadap pemikiran teman-teman terhadap teman-teman kader itu adalah yang pertama itu ideologi kaum intelektual, ada Selamatkan Indonesia, Manifesto Gerakan Propetik, Paradigma Islam, sampai dengan Islam sebagai ilmu. Artinya ini kan buku-buku buku-buku populer sebenarnya IMM itu. Bahkan mungkin buku-buku wajib, misalnya Islam sebagai ilmu, kelahiran yang dipersoalkan, dan segala macamnya itu. Jadi mungkin ini kalau seandainya yang menulis itu banyak adalah kader-kader IMM, maka kemudian barangkali ini menjadi solusi bagi kader itu mengetahui IMM itu seperti apa. Nah, ini kelihatan ini ya. Jadi kita tanya itu. Jadi responnya itu kita tanya itu mereka itu berasal dari Muhammadiyah atau tidak begitu. Ternyata 65% itu kader IMM itu adalah berasal dari keluarga Muhammadiyah. Atau saya tanya gitu dari teman-teman yang ada di sini itu. Yang berasal dari keluarga Muhammadiyah ada berapa orang? Coba ngacung tangan misalnya. Yang berasal dari keluarga Muhammadiyah misalnya. Ya, silakan teman-teman. Bisa acungkan tangan. Atau pakai raise hand atau pakai reaction juga boleh. Coba. Pertanyaan sederhana kan. Berasal, jangan-jangan teman-teman itu juga sama dengan saya. Juga tidak berasal dari keluarga Muhammadiyah,
Indikatornya itu kenapa pertanyaannya adalah 65% itu tidak berasal dari keluarga Muhammadiyah. Dalam artian itu adalah bapaknya, keluarganya, adiknya, saudaranya tidak ada yang satupun dari Muhammadiyah. Artinya tidak aktif di Muhammadiyah. Kemudian tidak berasal dari sekolah Muhammadiyah. Tidak berasal dari lingkungan Muhammadiyah. Jadi ini 65% itu adalah yang apa namanya? Yang tercerahkan mungkin ya, atau bahasa tepatnya itu tersesat di jalan yang benar itu. Jadi hanya 35 yang berasal dari sekolah Muhammadiyah, keluarga Muhammadiyah, lingkungan Muhammadiyah, hanya 35. 65%-nya itu berasal dari non Muhammadiyah. Saya juga aktif di IMM karena mungkin dulu pernah di IPM sekalipun hanya tingkat ranting ya. Tapi kan yang penting kan pernah di IPM begitu. Karena sekolahnya Muhammadiyah. Tapi kalau keluarga, mungkin barangkali dari ibu saya, bapak saya sampai dengan Nabi Adam mungkin. Itu juga Nahdien mungkin kalau ditanya NU itu. Jadi saya bukan dari keluarga Muhammadiyah aja itu. Ya, jadi kalau saya ditanya kemarin itu saya terus terang itu baru buat KTA itu, kartu beranggota Muhammadiyah itu, setelah masuk MP itu. Tidak pernah saya buat kartu KTA itu. Karena saya merasa itu, kalau saya buat KTA, saya punya konsekuensi begini. Nah, kok rasanya kok gimana ya? Rasanya ada yang kurang nyaman gitu kira-kira itu. Kemudian kita tanya, aktif di Ortom selain IMM atau tidak? Ini maksudnya sebelum masuk IMM. Ternyata itu 61% itu tidak aktif di IPM misalnya, di HW, itu tidak aktif. Jadi murni. Jadi samplingnya itu tidak hanya IMM di Jogja, seingat saya dari Aceh juga ada yang ngisi, dari Papua juga ada, Jakarta, Semarang, ya mungkin teman-teman belum, karena belum kuliah kan pada saat itu. Belum kuliah. Nah, kemudian mengenal IMM dari mana? Ini mengenal IMM, kata mereka itu berasal dari kampus. Jadi karena kebetulan bisa jadi itu responden itu lebih banyak dari perguruan tinggi Muhammadiyah. Kemudian dari pengurus. Artinya pengurus itu ya seperti teman-teman, misalnya IMM Semarang, memperkenalkan IMM di IAIN, UIN ya, di UIN, mengenalkan di Unimus dan segala kampus yang ada di Semarang misalnya begitu. Terakhir itu adalah media sosial. Jadi media lah, dulu tidak spesifik menjelaskan media sosial. Nah ini kita tanya itu, IMM itu menuju pemikiran liberal, setuju atau tidak? 49 mengatakan tidak, kemudian 51 mengatakan iya, mengatakan liberal. Ya, mengatakan liberal itu. Kemudian kita tanya lagi, IMM menuju pemikiran sosialis. Nah ini 50-50 itu. Ada yang mengatakan tidak, ini mengatakan iya. Ini seperti pemilihannya atas dengan bawah, pemilihannya Prabowo dengan Jokowi itu. Jadi beda-beda tipisnya antara kampret dengan kebong gitu ya. Kemudian demonstrasi sebagai bentuk keberpihakan, 75% itu sebagai mengatakan iya, kemudian 25% itu mengatakan tidak. Jadi karena mungkin dulu sentingnya demo. Kalau sekarang kan siapa yang mau demo kumpul-kumpul? Kan lagi ada corona kalau kata anak saya itu. Nanti digigit sama corona. Nah, anak saya begitu. Digigit corona. Corona bisa menggigit ternyata. Oh iya, anak saya itu saya namai Revoluna. Jadi karena mungkin dulu pada saat menikah jiwa IMM-nya masih ada itu, kira-kira apa anak itu? Jadi saya kasih nama Revoluna itu. Kemudian trilogi menurut kader itu adalah ada yang menganggap sebagai pola gerakan, identitas organisasi, kemudian nilai gerakan. Jadi ada yang menjawab demikian. Artinya ini sebenarnya angka yang tidak harus sebenarnya, karena bisa jadi ada yang mengatakan pola gerakan boleh nggak? Boleh. Identitas gerakan organisasi boleh nggak? Boleh. Nilai gerakan boleh nggak? Boleh. Tidak ada masalah, diperbolehkan. Ini piramida kader. Kalau teman-teman sudah baca itu, ini yang paling banyak umumnya di IMM itu adalah aktivis, termasuk saya mungkin barangkali begitu. Kategorisasi ini mungkin ada di banyak buku di IMM itu, tapi di kita dijelaskan, di Genealogy Counter dijelaskan bahwa data tertinggi itu adalah ideolog,
pemikir, konseptor, maupun kader aktivis. Jadi kalau yang kader biasa itu adalah mereka yang hanya mengikuti proses kegiatan. Ya kira-kira itu DAD lah, kalau perkaderan formal itu. Baru DAD, ya begitu. DAD kan yang paling banyak kan di kita. Ada nggak yang sudah dapat ke DAM ya, sekedam, kemudian DAP dan seterusnya. Jadi itu kalau yang kemudian konseptor itu adalah mereka yang memformat hal-hal yang bersifat organisatoris, baik perkaderan formal maupun perkaderan khusus. Biasanya sudah instruktur itu. Kasihan instruktur itu. Jadi instruktur itu kan kalau bagi saya itu gimana? Seperti antena itu. Kalau perkaderannya bagus, seperti antena kalau di TV kan, ya, antena. Jadi kalau TV-nya gambarnya jelek, yang dimarahin itu adalah antenanya. Makanya pakai antena yang 3 jari kalau kata Mandra itu. Ya. Kalau gambarnya jelek kan harusnya kan bisa jadi karena komponen di TV-nya ada yang sudah konslet misalnya. Karena kurangnya apalah macam-macam. Tapi yang dimarahin adalah antena. Sama dengan perkaderan di kita itu. Kalau kadernya jelek, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan itu, ya struktur dimarahi itu. Jadi struktur yang dimarahi. Itu konseptor begitu. Konseptor itu. Nah ini yang barangkali terjadi di kita itu. Kemudian ada pemikir. Nah, pemikir. Mereka yang melewati 2 jenjang sebagai aktif konseptor. Dan ini kontribusi pemikirannya dia memang ada. Terjadi. Dan ini memang ambiar ya, kategorisasi ambiar. Jadi kita bisa menyatakan saya posisi di mana itu. Karena bisa jadi saya juga ada di kader aktivis kan, karena saya tidak lagi di IMM kan sekarang secara struktural. Tapi kalau secara kultural saya, insya Allah kalau sepanjang saya masih bisa, ada waktu, ada kesempatan, sehat, tidak ada masalah, insya Allah saya menyanggupi. Kemudian ini slide terakhir biar kita banyak berdiskusi. Ini mungkin teman-teman sudah baca di genealogi kaum merah itu, ada hal krusial dari berkaitan dengan penguatan perkaderan. Yang pertama itu adalah variasi metodologi perkaderan kita. Misalnya DAD itu kan ya itu aja dulu itu. Bahkan saya ke cabang saya, DAD-nya masih kayak dulu nggak? Masih. Artinya kan nggak ada yang baru gitu. Apa boleh nggak misalnya ada di hotel misalnya di Semarang itu, di Hyatt misalnya ya, DAD-nya di hotel itu. Cuman berkaitan dengan ini sesuai dengan kultur IMM atau tidak begitu. Nah ini perlu dibahas sehingga hotel itu bukan lagi menjadi alternatif utama, bisa jadi nanti di rumah-rumah penduduk di pedesaan, karena biar tahu bagaimana dia susahnya orang pedesaan, seumpamanya dia kalau orang kota. Tapi kalau orang desa seperti saya misalnya, mau hidup di kota maupun hidup di desa ya biasa-biasa saja. Karena itu adalah desa itu sudah bagian hidup saya misalnya. Jadi desa saya biasa-biasa saja, tidak orang Jakarta misalnya dan seterusnya. Orang Jakarta dalam tanda kutip itu gaya hidup mewah begitu kira-kira. Ada kemudian target jangka panjang, ada SOP. Saya tidak tahu kalau di IMM Semarang itu sudah ada SOP atau tidak, karena di atasnya kan memang kita ada SPI. SPI itu kadang-kadang kan masih terlalu global untuk dataran teknis. Dan tidak ada salahnya teman-teman itu membuat SOP gitu. Kemudian ada dalam dataran intelektual itu perbanyak publikasi di media itu. Di media. Apapun itu. Dan sekarang itu kan yang mohon maaf itu founder ID Time itu yang Mas Zaki itu kan IPM kan rata-rata kan ya. IPM kan penggagasnya, tidak banyak dari kita yang punya media. Ya paling ada maksimal ya madrasah digital. Madrasah digital paling tinggi itu Mas Udin. Tapi masih jarang. Kemudian yang kedua ada namanya sebentar, karena ada keponakan bentar ya. Bentar. Ya, Kanda, silakan. Ya, mungkin teman-teman bisa sekaligus menyiapkan pertanyaan atau bagi teman-teman yang belum presensi bisa presensi.
Oh, ada presensinya ya. Ada, Ini kan ya? tanda-tanda organisasi itu yang teratur begitu. Ada presensi. Ada. Silakan, monggo dilanjutkan. Ini karena slide terakhir. Jadi ada laboratorium kader. Kalau seingat saya itu kalau di mana ya? Solo itu ada namanya Baret Merah ya, Baret Merah. Kemudian kalau di Semarang itu apa saya kurang tahu karena tidak lama itu mengikuti pergadaian DMM itu. Jadi Jogja ada MIM itu dan seterusnya. Ya, saran saya laboratorium kader itu harus ada. Jadi untuk menguji sebenarnya kalau kita nge-lab misalnya orang farmasi, orang kedokteran nge-lab itu kan akan kelihatan itu. Oh ini cocoknya begini, oh ini tidak cocoknya begini dan seterusnya. Kedua, berikutnya adalah masa studi lanjut, baik dalam negeri maupun luar negeri. Ini saran saya sih harus dipertimbangkan oleh teman-teman DMM. Jadi yang kemudian mengurus komisariat tidak lulus-lulus, jangan ikut saya lulusnya 4 tahun 8 bulan 10 hari. Jangan. Ikut yang cepat itu, 4 tahun ya lulus begitu. Setelah itu ya tetap lanjut ke jenjang yang berikutnya. Terakhir itu adalah suksesi kepemimpinan nasional. Ya sampai sekarang kan kita tidak punya presiden sebenarnya atau kader yang ada di IMM itu menjadi pemimpin nasional kan tidak banyak, ada tapi tidak banyak. Masa misalnya struktur kepemerintahan, wirausahawan, politik, partai politik selalu diisi teman-teman HMI, kami dan seterusnya. Apa tidak mau teman-teman IMM itu? Kalau saya sepanjang dia kader IMM dan mumpuni pasti saya coblos. Salah satunya itu adalah Masjid Izul Muslimin. Jadi kemudian kemarin itu pada pencalonan anggota dewan itu adalah dapilnya Cilacap dan Banyumas. Merem saya coblos itu. Kalau kader ngapain ya? Kita pusing-pusing ya. Coblos saja itu. Karena kalau jadi beliau itu menjadi wakil kita kan tetap kembali ke kita. Sekalipun beda partai dan seterusnya. Ini mungkin perlu dilakukan oleh teman-teman IMM itu berkaitan dengan suksesi kepemimpinan nasional. Dan rata-rata memang ada beberapa yang mencalonkan. Salah satunya itu mungkin teman-teman pernah dengar namanya Fatpah Devi. Itu mencalonkan sebagai wali kota Tangerang Selatan. Itu mencalonkan diri. Jadi ya mudah-mudahan terpilih dan menang. Gitu. Kalau hanya dipilih tapi tidak menang kan kadang-kadang masih ada hal yang mengganjal begitu. Ada yang kurang begitu. Itu mungkin teman-teman ini yang bisa saya sampaikan, mungkin bisa kita diskusi saja sehingga lebih mengalir biar tidak menjadi kultum di sini ya. Nanti kultum. Jam 1 kok kultum ya. Monggo silahkan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ada satu pertanyaan gitu Kanda dari kami mungkin. Apa yang hendak dicapai ketika buku ini sudah beredar gitu Kanda? Targetnya itu bagaimana dan apakah setelah itu tercapai ada tindak lanjutnya atau Kanda akan menyusun buku kedua gitu Kanda? Gini teman-teman, kalau target saya sama Amin dulu khususnya itu pada saat membuat buku genealogi kaum merah itu seperti saya sampaikan di awal, kita tidak muluk-muluk. Kita ingin meninggalkan Jogja, ingin keluar dari Jogja, tapi ada hal yang kita tinggalkan begitu. Terus terang saya kalau ditekan iri, iya iri. Misalnya teman-teman PMII misalnya, memang tidak spesifik lembaganya PMII misalnya, tapi rata-rata buku-buku tentang PMII kan diterbitkan oleh Elkis kan di Jogja itu. Nah, kita kapan itu? Kita punya penerbit atau karya kita dipublikasikan begitu. Jadi pada akhirnya harapan saya itu sampai saya pupus. Karena meme-nya sendiri, meme Indigenous School itu vakum lagi setelah hidup, mati, dihidupkan lagi, mati lagi, begitu. Jadi
apa namanya, gantian begitu. Ya mungkin itu siklus ya, yang akan dialami oleh setiap orang atau setiap organisasi. Harapan saya gini, sekalipun saya tidak mendapatkan sepeser pun royalti dari penjualan genealogi kaum merah, dan bukunya habis, saya tidak tahu itu habis karena dibajak orang, habis karena dibaca, atau habis dibagi-bagi, atau habis karena apa. Yang jelas bukunya sudah habis, uangnya juga sudah habis. Saya juga, waduh, gimana kok bisa hilang begitu? Jadi pada akhirnya, kelemahan kita gini, kenapa bisa habis? Karena mungkin diregenerasi. Pada saat kita sudah tidak lagi di Jogja, ternyata itu ganti pengurus, mungkin uangnya dibawa pengurus yang lama dan seterusnya, menjadi hilang begitu. Jadi bukan hilang dimakan sendiri, tidak, mungkin karena lupa bagaimana, saya tidak tahu. Jadi ternyata belakangan setelah 2017 kalau tidak salah ingat itu, buku ini dibajak. Karena terus terang ini sudah tidak terbit lagi, jadi dibajak. Bahkan kalau saya googling genealogi kaum merah di Google, kemudian dicari gambarnya itu. 1, 2, 3 di laptop saya itu gambarnya toko buku. Buku online itu jelas, itu pembajakan. Bahkan di mata saya sendiri, di shopping di Jogja, untuk membuktikan, saya coba ke shopping di lantai atas itu, saya lihat, loh, kok buku saya di sini, padahal sudah tidak lagi terbit, tapi ada bukunya, ada yang jual. Sementara kan saya nulis itu bukan saya mencari uang, tidak. Saya murni hanya untuk pengembangan lembaga gitu. Jadi pada akhirnya buku itu ya dibajak sampai sekarang, ya tidak apa-apa. Saya senang karena berarti dengan dibajak biasanya kan buku itu banyak dicari biasanya. Mungkin ini Mas Afan ternyata sudah megang. Tidak tahu itu yang yang bajakan apa yang ini. Tapi yang tidak apa-apa. Karena terus terang saya dengan Amin itu sudah kita ikhlaskan saja. Setidaknya itu dibaca oleh teman-teman. Tidak perlu kita ributkan. Dan itu memang kita tidak orientasinya bukan orientasi mencari uang. Kecuali memang karena ekspektasi saya MIM itu menjadi laboratorium yang bisa menjadi penerbit seperti Elkis, karena tidak jalan, maka kemudian saya mendirikan penerbit namanya Litera itu. Jadi Litera itu saya yang menerbit, yang membuat badan hukumnya, semuanya seterusnya, kemudian Jogja. Tapi setelah saya pindah ke Purwokerto, hijrah lah ya, kalau bahasa sekarang hijrah ke Purwokerto, aneh ya, kerasa aneh kok dari Jogja pindah hijrah ke Purwokerto. Sementara saya dari Madura ke Jogja hijrah. Ini dari Jogja ke Purwokerto. Tapi enggak apa-apa itu. Nah, sekarang di Majenang, di Cilacap itu. Jadi, kemudian membuat Litera, dan kemudian Litera sekarang itu memang tidak menerbitkan buku IMM saja, menerbitkan buku ajar, dan sudah ada sebagian di Gramedia itu. Jadi itu orientasinya. Jadi kita tidak memikirkan orientasi apa-apa. Kalau ditanya apa ya orientasinya, menulis ya menulis saja. Karena saya berkeyakinan gini, kalau seorang penulis, kita menulis sesuatu, ingin menjadi terkenal misalnya, pada saat kita sudah terkenal, motivasi kita itu sudah hilang. Sudah terkenal kan? Kalau kita menulis untuk mendapatkan uang, bisa jadi pada kita sudah mendapatkan uang itu, kita merasa puas. Setelah sudah puas, biasanya, umumnya, orang itu tidak akan lagi menulis lagi. Maka, saya berkeyakinan itu, ya menulis saja begitu. Saya hanya punya harapan adalah, buku-buku yang saya tulis itu dibaca oleh anak saya. Itu harapan terbesar bagi saya sebagai seorang penulis. Dan itu mungkin agak aneh ya. Jadi anak saya masih 4 tahun, baru TK, tapi saya berharap itu satu saat dia membaca buku saya. Itu saja. Saya tidak uang, karena ditanya sama istri itu, penjualan bukunya ada di mana? Tidak banyak begitu. Tapi berkat buku, saya alhamdulillah itu bisa menyekolahkan adik saya S2 sama S1 di Madura. Jadi kalau dihitung ya nggak rugi-rugi juga sebenarnya.
Begitu yang bisa saya jawab, Mas. Jadi saya tidak punya motivasi apa-apa sebenarnya menulis. Kalau di IMM itu menulis saja. Bahkan menulis buku di IMM itu saking banyaknya itu. Ada sekitar 10 lebih itu. Penulis itu bagaimana Mas mencetakkan di litera. Saya kan gini, kalau hanya menerbitkan bentuknya e-book, kita bisa bantu. Tapi kalau cetak, karena melibatkan orang lain masalahnya. Kalau saya membiayai, dicetak banyak, karena yang bekerja kan tidak hanya saya, bagian produksi ada, yang nge-layout ada, nanti saya kasih apa begitu kan kasihan dia. Nah, saya biasanya monggo lah teman-teman itu kalau di litera anak-anak IMM silahkan saja, saya tidak melarang. Tapi kalau misalnya diminta, biasanya kalau dengan saya bukan malah dapat untung, nambahi malah itu. Kamu berapa? Saya punya begini Mas. Ya, saya bukan mendapat uang malah dia yang dapat uang dari penjualan bukunya. Ada 4-5 orang itu. Aduh, saya bilang, tapi jangan sering-sering. Saya berharap itu kalau kamu terbit bukunya, sudah diterbitkan, dijual, dapat untung, diputar lagi, nulis lagi gitu. Jadi nanti semangat dan kesadaran menulisnya itu menjadi ada. Itu kira-kira. Saya tidak muluk-muluk mendirikan negara IMM, enggak. Monggo kalau ada yang lain. Monggo teman-teman. Oh iya, ini saya dapat di shopping juga di Jogja. Ini terbitan pertama Mei 2014. Kalau dibuka di sini ya emang. Ini ada juga. Bukan asli ya Mas ya? Ini kayaknya bisa bacakan ya. Saya beli tahun 2018. Sama saja kok itu tetap 2014 semua. Tapi covernya kan agak ini ya, lembek ya. Lembek. Ya kan bacakan nggak tahu Mas. Tapi kemarin itu di Jogja di shopping itu di razia untuk buku-buku bacakan itu karena itu kan melanggar undang-undang. Tapi bagaimana? Karena gini, ini agak melenceng ya. Jadi gini, penerbit itu kan dikebiri oleh distributor. Penulis juga sama. Karena penerbit itu kan susah itu. Satu sisi dia kalau tidak punya percetakan seperti saya itu, harus cari ke percetakan untuk mencetak. Nah itu kan kena biaya 2 kali itu. Jadi memang pemerintah harusnya memberikan subsidi terhadap penerbit, sehingga buku-buku yang kita baca itu seperti buku-buku itu loh, murah gitu, murah dan mudah diakses. Ya nggak apa-apa, saya ikhlas dibaca kok itu. Ikhlas sebagai ikhlaskan saja begitu. Mau apa lagi? Iya. Dan kebetulan kita juga pakai buku itu di Semarang. Buku bacakan juga. Boleh, nggak apa-apa. Iya. Kecuali ada edisi revisi begitu, saya tambah begitu. Tapi memang gini, dari penerbitnya di Rangkang itu minta sama saya, dicetak lagi bisa nggak? Lawong saya nyetaknya gimana? Lawong satu sisi saya juga ngelola jurnal di kampus itu. Saya buku ajar. Nah kapan saya nulisnya itu? Jadi ibarat kata 2014 ke 2020 itu kan rentang yang lama. Jadi saya harus baca lagi, merefresh lagi begitu. Dan itu bagi saya melelahkan. Iya betul. Melelahkan. Nggih. Monggo silahkan. Teman-teman sudah mendengar langsung dari penulisnya. Menarik sekali. Kalau dibedah ternyata kita lihat sampai akarnya tentu bakal sangat dalam. Monggo, ketika teman-teman akan bertanya, silakan bisa diaktifkan suaranya dan silakan sampaikan saja langsung. Menanggapi silakan, bertanya silakan, atau bahkan mengkritik beliau. Alhamdulillah. Ya, monggo, disilakan. Monggo Imawan Tommy. Mungkin dari teman-teman dulu yang sudah nyimak gitu.
Atau silakan raise hand atau bisa reaksinya untuk bertanya di sesi satu kali ini. Monggo, kalau ada. Biasanya perlu dikasih sesuatu biasanya. Iya. Kayaknya di online sama di langsung nggak jauh beda ya. Dikasih iming-iming hadiah pulsa. Pak Zulfadli, silahkan. Monggo. Silakan, tadi ada suaranya dari siapa tadi ya? Imawan ya? IMM Pondok Sobron. Oh, ada Sobron di sini ya? Baru masuk ini. Ketum. Oke, yang bertanya saya kasih buku. apa Ya, apa saya kasih sepeda? Saya kasih sepeda saja apa ya? Kasih ikan aja. Ya, nanti ambil sendiri ya di Majenang gitu ya. Saya di sini itu ternyata di Pahonjan itu satu kampung dengan Mas Sani. Jadi Mas Sani itu berasal dari Pahonjan, Majenang. Oh. Jadi terasa aneh. Saya bilang Mas Sani, Mas, saya ini biar sampean ke sini, sampean lari ke Jakarta. Karena Mas Sani itu jadi dosen di UHAMKA. Oke, silahkan nanti kalau ada yang mau bertanya, 1 atau 3 orang, saya kasih buku apa ya, yang masih ada stok itu ya. Tapi mungkin tidak sekarang, karena saya lagi di Majenang, bukunya ada di rumah Purwokerto saya. Ya, di rumah Purwokerto. Apa yang ada itu? Kalau Rahim Merah saya sudah tidak ada, Gino Merah sudah ada. Gelisah Malam. Itu masih ada punya saya. Saya bagi untuk 2 atau 3 orang di sini. Ayo silahkan bisa berpendapat, menanggapi atau bertanya ke beliau, dapat buku ya. Saya kirim Silakan. ke ini tadi, yang WA saya. Ya berarti plus ini WA. Monggo. Mungkin saya pancing dulu ya, Kanda. Ketika kita lihat sekarang, baik setelah ada pandemi ini atau sebelum ada pandemi kan, kayaknya generasi-generasi IMM ini kan sudah masuk kepada generasi milenial gitu ya. Sebagai instruktur, saya Kabid Kader Semarang gitu, punya apa ya, satu pendapat kalau perkaderan sekarang itu harus dilakukan secara menyesuaikan dengan generasi yang sekarang gitu, atau bisa kita lihat dengan, bisa kita sebut dengan perkaderan milenial gitu. Nah, menurut Anda ketika ada laboratorium kader itu bagaimana menyesuaikan perkaderan dengan generasi milenial itu? Menurut Kakanda itu perkaderan milenial yang efektif baik secara di saat pandemi ini ketika semuanya sudah dibuat online gitu, diskusi sekarang juga online gitu. Nah, bagaimana milenial yang efektif bicara perkaderan itu. Perkaderan IMM yang tidak selesai di saya itu adalah LIP, latihan instruktur paripurna. Jadi kalau saya
perkaderan khusus sudah DAP sudah selesai. Tinggal satu itu belum. Udah nggak cukup kayaknya waktunya udah terlalu tua kayaknya. Meninggalkan anak istri itu sekarang sudah berat. Apalagi Sabtu Minggu karena saya pulangnya Sabtu Minggu ke Majenang itu. Jadi gini, kalau perkaderan artinya gini, ruang diskusi kita hari ini siang ini adalah ini perkaderan. Jadi perkaderan itu tidak harus dimaknai perkaderan khusus atau perkaderan formal. Dan ini kalau saya di genealogi Homer itu menyebut sebagai perkaderan informal. Ini tidak formal. Teman-teman ikut di sini berdiskusi, menyampaikan gagasan, menulis, atau mungkin berkarya dalam bentuk yang lain, itu adalah bagian dari perkaderan. Teman-teman menulis, menjadi kontributor tulisan di Kalimah Sawah, Milenialis, Rahma, IB Time, Suara Muhammadiyah, Mojok, misalnya Jomblo, karena itu kan banyak media yang bisa teman-teman pakai itu. Itu adalah bagian perkaderan. Maka milenial bagi saya, bagian milenial itu kan hanya alamnya saja yang berbeda. Kalau zaman saya dulu pada saat kuliah tidak ada ojek online kan, tidak ada ojol, ada ojek konvensional. Maka format perkaderannya pasti yang tidak ada online begitu, apalagi Zoom itu, tidak ada ini dulu. Paling tinggi ya Skype itu, dan itu banyak dihindari oleh banyak orang, karena situasinya pada situ situasi normal. Nah, situasinya kan ini sudah milenial, kemudian di era yang serba digital, kemudian di masa pandemi lagi, di mana orang bekerja harus di rumah, orang berkarya harus di rumah. Ternyata itu tidak semudah itu. Jadi berkarya itu di rumah itu tidak mudah kan. Mungkin teman-teman kan sama. Diminta oleh orang tuanya dari Semarang pulang ke rumahnya. Di rumah ngapain? Makan, tidur, nonton TV, main HP, makan, tidur lagi, nonton HP lagi, makan, tidur terus. Bayangkan itu berlaku selama 1 bulan. Kan 1 bulan belakang. Stres nggak? Stres. Saya juga merasakan stres. Misalnya gini, karena perkuliahan saya misalnya, saya lakukan tidak menggunakan banknya semuanya daring. Tiba-tiba menggunakan daring. Ujiannya harus daring. Itu kalau saya sih masih tidak ada masalah. Tapi kalau dosen-dosen senior, mohon maaf itu buka email saja masih agak susah, minta dibantu. Tiba-tiba dia harus menghadapi Google Classroom misalnya itu. Gimana membuat diskusinya tetap hidup seperti ada di kelas. Itu sulit. Maka ini yang mungkin barangkali harus dilatih oleh teman-teman kita di IMM itu, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama kalau bagi saya, di era yang serba digital adalah memenangkan area pertarungan itu. Pertarungan wacana tentunya. Misalnya gini, trending topik itu kan ditentukan oleh banyaknya orang yang membahas tentang itu. Misalnya di Twitter itu ada hashtag atau tagar. Sampai sekarang setiap milad siapa dulu itu yang sekarang di suaramuhammadiyah.com itu siapa namanya itu? Yang pernah ditahan kemarin itu siapa namanya? Saya agak lupa mahasiswanya. Ada orang anak Purworejo itu. Gimana Mas kalau kita buat campaign biar milad IMM ke sekian 55 misalnya itu menjadi trending topik misalnya. Sampai sekarang kita susah menjadi trending topik itu. Susah. Susah. Jadi apa namanya? Karena mungkin oleh algoritma kita itu kan tidak sama, artinya tidak beragam begitu. Jadi orang nge-tweet tidak atau mungkin memposting sesuatu tidak ada tagarnya sehingga tidak menjadi perbincangan di media yang sedang berlangsung itu. Nah, mungkin wacana itu harus dimenangkan begitu. Nah, gerakan-gerakan milenial bagi saya yang saya lihat itu malah tumbuh sekarang saya lihat di IPM itu. Salah satunya misalnya. Saya lihat di Alexa itu, laporan Alexa yang terakhir itu yang website yang Alexa itu kan indikator semakin banyak orang yang mengunjungi kan di websitenya. Salah satunya itu adalah IB Time itu. Nah, bisa nggak IMM Semarang membuat platform itu? Caranya bagaimana? Ya kan IMM Semarang kan punya cabang namanya cabang
Kota Semarang, kemudian dari komisariat ada anak TI misalnya, sehingga dipakai anak TI-nya, dimanfaatkan. Dan di IMF Fahrudin itu hampir tiap minggu itu ada diskusi. Kalau tidak salah besok itu adalah dengan Amin Rais, streaming itu juga menggunakan Zoom dan live di mana di YouTube kalau tidak salah ingat itu. Ini bisa teman-teman lakukan. Jadi pola-pola perkaderan, pengembangan keilmuan itu tidak harus melalui diskusi formal ketemu begitu. Tidak harus. Dengan ruang virtual seperti ini justru dengan begini teman-teman jauh lebih maksimal harusnya sekalipun memang ada ancaman kuota kan. Ancaman kuota yang barangkali akan lebih banyak penggunaan apa namanya kuota atau apa namanya pulsa yang harus kita beli begitu. Tapi ini proses perkaderan itu yang pertama. Menangkan wacana. Yang kedua itu kalau sekarang menurut saya kalau kita tidak membuat wacana, carilah wacana kira-kira yang positif bagi kita, bagi GIMM sendiri. Karena sekarang itu kan orang jenuh kan. Orang dulu baca website tidak mau, pindah ke blog sudah tidak mau, pindah ke Facebook sudah jenuh, ke Twitter yang jumlah katanya dibatasi. Kemudian orang sudah bosan di Twitter, pindah ke Instagram. Di Instagram sudah jenuh lagi, pindah ke Instastory. Instagram sudah jenuh, pindah ke Zoom misalnya. Zoom sudah jenuh, maka di Instagram membuat namanya itu yang live kan, itu yang 2 orang atas bawah itu biasanya saya sering ikuti itu bagi saya itu bagian orang gerakan kita yang bisa teman-teman lakukan. Apa harus berkaitan dengan ideologi IMF? Tidak harus. Tentang isu-isu kemanusiaan, tentang HAM, tentang gerakan-gerakan globalis yang sekarang itu lebih dominan gitu. Kira-kira apa yang bisa teman-teman lakukan saja begitu. Saya lihat itu Semarang, Jogja, Solo, Jawa Timur, Malang itu bisa kalau istilah struktur lama itu mengatakan sebagai epicentrum perkaderan di Jawa. Ya tinggal berapa stabil khairot saja. IMM Semarang itu pengen formatnya seperti ini. Harus sama nggak? Tidak harus sama. Apa harus buat media seperti IB Time misalnya? Oh tidak harus. Kira-kira apa? Atau buat yang penting jangan ngeprank lah ya. Saya juga kurang setuju itu. Janganlah. Yang ini aja misalnya yang positif saja itu. Yang positif saja, jangan yang ngeprank, jangan yang positif saja. Itu nggak baik itu, baik untuk kesehatan maupun untuk untuk diri kita sendiri. Mungkin itu Mas, misalnya saya jawab. Jadi perkaderan kita itu mestinya juga harus fleksibel itu. Bahkan ini ada wacana bagaimana kalau ada namanya itu perkaderan apa namanya? Saya kan sekarang di Pemuda Muhammadiyah itu di Banyumas itu. Saya terus terang itu gimana ya? Satu sisi tidak siap di Pemuda, satu sisi juga berat. Tapi gimana mau gimana lagi? Kalau sudah di SK kan ya sudah saya ikut saja itu di Pemuda Muhammadiyah Banyumas. Jadi gini, bisa nggak misalnya Baitul Arqam itu dibuat seperti Zoom seminar? Bisa nggak? Ini masih debatable ini. Kalau tidak dibuat, perkaderan tidak jalan. Kan begitu. Ya, kalau kemudian dilaksanakan, ini targetnya tidak tercapai. Maka kalau dalam perkaderan kan ada 2 itu. Target oriented atau materi oriented. Target materi atau yang kita capai itu adalah materinya atau targetnya tercapai. Kalau materi kan disampaikan 5 jam dia ngomong kan. Ya. Terputus.
Oh iya, mungkin dari putus ya, dari Kakanda Mars Amadi, mungkin Afan? Dari teman-teman mungkin bisa persiapan ke pertanyaan. Ini Kakanda Mahrus sedang putus jaringan mungkin ya. Kita tunggu. Ya, dari Amelia ada yang ingin disampaikan. Dulu dari Pak Markus atau langsung disampaikan dulu? Kalau nggak jelas, Bagaimana? Bisa diulangi? Suara enggak jelas ya? Ya, saya sudah konfirmasi ke Kakanda, jadi sedang terputus, sedang diupayakan untuk masuk lagi. Teman-teman, jadi siapa yang mau menyampaikan? Imawati Amelia? Iya, Assalamualaikum, suara saya masuk? Iya masuk, tapi kayak robot. Kurang jelas ya. Sebentar, saya cari tempat yang banyak sinyalnya dulu. Oh iya. Ya, dari teman-teman yang lain, kalau mau ada pertanyaan silakan bisa pakai raise hand atau bisa pakai reaction ya. Mas moderator, Mas Afan, Oke, monggo. mau nanya aja sih ini, ada materinya nggak Mas? Materi ada. Bisa ditampilin dulu. Oh, materi PPT tadi. Ya, Beliau malah belum ngirim, langsung dari server beliau soalnya. oh gitu. Iya. Oh ya, jangan lupa ini juga kita tayang di YouTube, bisa kunjungi YouTube IMM Kota Semarang. Monggo sambil diskusi silakan sambil menghubungi beliau. Bagaimana tadi Imawati Amelia yang tadi mau masuk? Ya, bagi teman-teman yang di YouTube juga bisa ajukan pertanyaan ya di komentar. Tadi sudah ada satu masuk pertanyaan. Nanti coba kalau bisa tersambung lagi akan kita sampaikan.
Jadi teman-teman, oke, Mas Zulfandli, monggo. Iya, assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi. Saya sedikit bertanya ke Anda. Saya juga pernah membaca sedikit terkait dengan kaum merah ini, genealogi kaum merah ini, bahwasanya memang di sana ada terkait dengan proses lahirnya IMM juga yang dipersoalkan. Nah, bagaimana dengan realitas sekarang kan? Maksudnya masih relevankah dengan kondisi sekarang gitu untuk memecahkan dari buku teknologi kaum merah ini. Begitu saja kan? Dari Imawan Zul ya, Sukoharjo. Betul. Jadi pertanyaannya hubungan dengan genealogi dan kelahiran yang dipersoalkan, apakah masih relevan dengan kondisi sekarang? Betul. Oke. Kita ya. Yang berikutnya silakan Imawan Tawahid. Monggo. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jelas nggak? Iya, jelas. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke. Sebelum bertanya, sangat cetar. Sebelum bertanya, saya ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada Ganda Mahrus yang katanya dari Madura. Kebetulan saya juga dari Madura. Oh iya. Yang satu kota dengan Cak Nanto. Dan mualaf ke IM itu juga sama. Setelah masuk IMF, setelah masuk kuliah 2016. Oke, langsung ke pertanyaannya aja. Gini, tadi sempat baca sih sedikit di bab 3 tentang genealogi dan juga lahirnya IMM. Bahwasanya di dalamnya itu lahirnya IMM itu seringkali dikaitkan dengan rencana terbubarnya HMI oleh pemerintah Soekarno. Nah, dan juga bahwasanya makanya sih ada karangan dari Farid Fatoni bahwasanya kelahiran itu memang dipersoalkan, kelahiran IMM itu dipersoalkan karena dengan keretakan bahwasanya tadi yang di atas itu IMM adalah momok ataupun dalang terbubarnya IMM oleh pemerintah. Bahwasanya sebelumnya sih sebelum IMM berdiri, mahasiswa ataupun ortom itu IMM sebelum ada kan mahasiswanya itu tergabung ke HMI, ke IPM, HW, NA, Pemuda ataupun ortom Muhammadiyah yang lainnya. Dan juga dulu saya pernah ikut di talkshow UNES bahwasanya sebelum IMM berdiri juga Pemuda Muhammadiyah itu yang tergolong mahasiswa itu tergabung pada himpunan yaitu HMI.
Nah, bagaimana pandangan Kanda Mahrus terkait hal itu? Yang katanya sih IMM itu dikait-kaitkan yang dikait-kaitkan kan terbubarnya HMI pada masa pemerintahnya Soekarno. Padahal waktu itu juga mahasiswa Muhammadiyah itu juga gabung di dalam himpunan, yaitu Himpunan Mahasiswa Islam. Nah, saya hanya minta pendapatnya dari Kanda Mahrus. Mungkin itu saja dulu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, Imawan Fawaid yang bertanya. Jadi tadi pertanyaannya adalah ketika zaman dulu ada IMM, kader-kader mahasiswa IMM tergabung di IPM atau di Pemuda gitu ya, di ortom yang lain. Ada juga yang bercerita kalau kader Muhammadiyah juga gabung di himpunan gitu ya. Iya ya Mas, iya benar. Sinyal saya yang agak hilang-hilangan juga nih. Mas Afan, baik teman-teman, ada yang mau menyampaikan satu pendapat, tanggapan atau pertanyaan terkait baik dari pemateri atau mau sedikit menjelaskan juga dari pertanyaan-pertanyaan yang lain juga silahkan. Nah, ya kita sambil menunggu pemateri juga masuk, silakan kalau teman-teman yang ingin menjawab gitu. Kita di sini tidak terpaku di satu pemateri saja. Mungkin teman-teman yang lain silakan. Ya, silakan Imawati Amil ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udah jelas ya suaranya tadi. Mohon maaf ada gangguan. Mungkin pertama saya ingin menanggapi dulu tentang tadi manuver kaderisasi di masa pandemi. Gimana kita bisa menyesuaikan dengan keadaan. Mungkin sebelumnya kita bisa dulu tentang tadi sudah disampaikan oleh pemantik bahwa SPI masih menjadi pedoman atau pegangan, tapi itu masih terlalu luas gitu. Sementara cabang bahkan komisariat pasti butuh penyesuaian dan menyesuaikan kultur masing-masing komisariat ataupun cabang, dan bagaimana caranya supaya perkaderan itu bisa lebih mudah dipahami oleh teman-teman dan tujuannya juga bisa lebih mudah tercapai dengan tetap berdasarkan pada gen pemikiran dari IMM, kemudian SPI, dan gerakan Muhammadiyah itu sendiri. Dan tadi disambungkan dengan kita di masa pandemi, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama tentang penguasaan media tadi ya. Saya pikir memang media saat ini menjadi salah satu hal yang sangat fundamental, sebagai bukan hanya sebagai penunjang dari eksistensi dari organisasi, tapi itu juga sebagai ajang bagaimana kita bisa memanfaatkan setiap bidang studi dari teman-teman mahasiswa itu sendiri menjadi lebih bisa direalisasikan begitu ketika kita menjadi mahasiswa.
Mungkin itu pemikiran saya seperti itu. Jadi di setiap komisariat ataupun cabang, karena kita terdiri dari mahasiswa yang dari berbagai bidang studi, pasti kita punya fokus masing-masing. Nah, fokus masing-masing itu sebenarnya saya rasa strategi yang cukup bagus untuk menonjolkan IMM itu sendiri tanpa menunjukkan nama IMM, misal seperti itu. Orang-orang yang fokus dalam bidang bahasa, misal bisa berkecimpung dalam hal-hal terkait kebahasaan di IMM itu sendiri, misal otokritik tentang penggunaan kalimat-kalimat pada saya anak IMM, kemudian misal kajian tentang sasaran kebahasaan anak-anak IMM, terus kemudian nanti ada teman-teman dari FMIPA ataupun misal kita fokuskan ke biologi, bisa membuat penelitian yang berfungsi dan lain-lain. Nah, nanti fungsi media itu sebagai wadah dari semua output teman-teman sesuai bidang studi, karena bagaimanapun kita kan kalau misalnya punya tanggung jawab intelektual dan kemanusiaan begitu. Jadi saya rasa di masa sekarang ini dan masa ke depan itu menjadi satu potensi yang juga lumayan untuk bisa dikembangkan. Terus kemudian ya tadi benar mungkin saya setuju dengan pemantik tentang kita nggak harus bikin akun seperti Mojok atau yang lain atau IB Times, karena kalau misalnya kita mulai sekarang pun mungkin bisa berkembang, tetapi saya pikir agak terlambat ketika kita tidak mencoba memulai inovasi yang baru seperti itu. Nah, mungkin teman-teman ada ide atau inovasi apa tentang setelah kita membaca buku genealogi merah ini, terus kemudian kita lihat realitas sosial sekarang yang ada, kira-kira kita bisa apa, dan kemudian apakah pengembangan tadi yang studi kira-kira bisa diterima. Mungkin itu yang saya sampaikan, tanggapan sekaligus pertanyaan. Mungkin pertanyaan bagi diri saya sendiri juga, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, sudah 3 penanya yang masuk di meja moderator. Gimana Mas Afan? Ini saya sedang dengan beliau komunikasi. Nampaknya teman-teman sangat disayangkan pertanyaan teman-teman belum bisa dijawab hari ini karena sepertinya server error sehingga beliau tidak bisa login lagi. Sudah saya kirim link dan password username, tetap belum bisa. Kemudian saya minta beliau untuk menyampaikan pesannya. Begini pesannya, saya bacakan ini via WA soalnya. Nanti ketika teman-teman masih penasaran, ingin mendapatkan jawaban dari itu, nanti bisa saya kirimkan kontak person beliau saya pribadi. Begini pesan beliau, singkat tapi bermakna. Semoga IMM Semarang semakin progresif dan penuh karya abadi perjuangan. Ya. Iya, nanti saya sampaikan ya, Imawan Fawaid. Teman-teman Ya, sekalian, dari ini silakan, beliau Mas. menyampaikan, maaf ya Mas, kayaknya kena blok ini. Terima kasih dan mohon maaf sebelumnya.
penyampaian maaf dan terima kasih dari beliau ke teman-teman sekalian. Dan kita bangga, kita merasa hormat sekali bisa langsung berbincang dengan beliau, mendapatkan ilmu dari beliau, penulis fenomenal sebetulnya di IMM, berkarya sejak aku 2012, kemudian 2014, kemudian yang terakhir kemarin beliau bilang bikin novel soal rahim, apa tadi? Soal buku novel itu, rahim merah. Sebelum mungkin kita masuk ke dalam sesi yang terakhir, yaitu sesi kita sama-sama saling merefleksikan diri, saling merefleksi betapa sesungguhnya ketika kita membedah buku, kita tidak sekedar membedah, tapi juga menjiwai buku itu sehingga bisa menjadi, tadi beliau bilang ideolog, di bawahnya ada pemikir, di bawahnya ada kemudian ada, dan kita masih aktivis. Monggo yang ingin menyampaikan sebelum sama-sama kita akhiri, dan teman-teman, kami sampaikan maaf karena belum bisa menjawab beberapa pertanyaan tadi. Monggo. Ya, mungkin dari teman-teman ada yang mau memberikan kritik atau saran terkait diskusi kita pada sesi 1, barangkali tentunya akan kami perbaiki untuk sesi 2 dan sesi 3 besok. Gitu ya Mas Afan ya? Iya, betul. Ya, silakan teman-teman untuk mengaktifkan mic-nya kalau yang mau memberikan saran atau masukan terkait sesi kita pada siang hari ini. Kalau tidak ada, kita cukupkan untuk sesi 1 kali ini. Jangan lupa ya, sesi 2 tanggal 9 Mei 2020 di jam yang sama, jam 1, ada di bedah buku Manifesto Gerakan Intelektual Etik bersama Abdul Halim Sani dan Stiga. Kita juga akan membahas tentang ideologi bersama Muhammad Hussein Al-Fatah, Sekbid Riset dan Pengembangan Keilmuan DPP tahun 2016-2018, pernah di PC IMM Kota Semarang juga di periode sebelumnya. Oh ya, pesan dari beliau, beliau mungkin tidak siang mengisinya, tapi rada sore, mungkin pada asar. Ya, semoga teman-teman menyempatkan waktu untuk ikut diskusi. Ini buku beliau, kita sama-sama bedah buku ini. Nanti insya Allah sebelum hari H pelaksanaan kita share materinya, teman-teman bisa mempelajari sehingga ketika langsung dengan penulisnya teman-teman bisa bertanya dan menanggapi. Tadi terima kasih Himawan Tommy, terima kasih teman-teman sekalian, terkhusus terima kasih juga kepada Kakanda, Mas Himawan juga, Himawan Marus Amadi selaku penulis buku Kinerja Merah,
dan penerbit Litera. Tunggu dan ikuti juga sesi kedua dengan penulis buku ini. Insya Allah pada hari Sabtu, tanggal 9 dan tahun 2020 di sini di Zoom dan juga di YouTube. Itu saja dari kami atas perhatian dan juga kehadiran teman-teman kami sampaikan. Terima kasih. Jangan lupa mengisi presensi tadi disampaikan oleh Ketua Bidang Kader kita. Maaf atas segala kesalahan. Nuhun wal qalam ya mayasurun. Fastabil khairat. Billahi fissabil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah asar jam 4 jangan lupa ya. Setengah 5 ada kajian senja Ramadan bersama Bapak Wiwaha Aji Santoso, Ketua PDM Sukoharjo dan juga Ketua Pimpinan Wilayah TSPM Jawa Tengah. Malamnya ada ini. Wiro Jenggo. Halo Nadia. Buya gue. Pan. Linknya sama ya buat kajian nanti sore. Apa? Yang dari peserta bisa disampaikan. Ada 3 dari peserta yang di Zoom di YouTube. Nanti tak kirim teksnya. Bisa dijawab beliau pakai video dari upload sama Medcom cabang. Oh iya, bisa. Tanya jawab gitu. Nanti dirangkum, nanti tak sampaikan ke beliau. Siap. Ya. Berarti ada 4 pertanyaan ya. Berarti kapan kita bisa bedah buku beliau yang pertama ya? Apa tuh? Yang buku tahun 2012, apa judulnya? Buku Tak Sekedar Merah. Teman-teman masih nangkring di sini.